Salam, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu Bapa. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami, di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi kami pagi ini. Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Sebelum kami beraktivitas pagi ini Bapa, kami mau membaca sebagian dari firman. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan dan memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Saudaraku, barangkali semua orang ingin menjadi orang kaya, ya, tetapi semua itu adalah atas seizin Tuhan. Jadi tidak semua orang juga menjadi orang kaya. Nah, oleh karena itu, apabila Anda sudah memiliki harta kekayaan yang banyak, jangan pernah mengatakan bahwa ini adalah kekuasaanku, ini adalah kekuatanku, dan oleh karena jerih payahku lah semuanya ini terjadi. Sehingga banyak orang ketika seperti itulah dalam benaknya, dalam pikirannya, maka dia akan merasa dia hebat, menjadi sombong, angkuh, bahkan dia akan melupakan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena dia merasa itu kekuatan dia, kekuasaan dialah yang melakukannya, hasil jerih payahnya semuanya. Tidak diingatnya lagi bahwa rezeki yang Tuhan berikan itu adalah semua apa yang kita miliki itu adalah atas pemberian Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan semua emas dan perak dan semua kekayaan di dunia ini adalah Tuhan yang menciptakannya. Ya, nah oleh karena itu hari ini kita diingatkan, jangan pernah kita merasa bahwa hasil kekuatan kita sendiri atau karena kekuasaan kita atau hasil jerih payah kita semuanya sehingga kita boleh memperoleh kekayaan. Nah, hari ini seperti yang diingatkan dalam firman Tuhan ini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, ketika itulah yang muncul di dalam hati kita, berarti kita tidak mengingat Tuhan. Kita lupa bahwa kalau bukan atas seizin Tuhan, kita tidak bisa memperoleh apa-apa di dunia ini saudaraku. Ya, semuanya, apapun pekerjaan yang kita kerjakan, barangkali ada petani yang menanam padi, menanam jagung atau menanam buah-buahan, kalau bukan diberkati Tuhan barangkali tidak akan memperoleh hasil apa-apa saudaraku. Nah, jadi jangan pernah kita merasa bahwa semua ini hasil jerih payah kita, hasil kekuatan tangan kita, atau karena kekuasaan kita sendiri sehingga kita menjadi melupakan Tuhan. Jadi oleh karena itu hari ini, siapapun kita hari ini yang sudah mempunyai harta kekayaan yang banyak, ya, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Dialah yang memberikan kekayaan itu. Lalu apa tugas kita saudaraku ketika Tuhan berikan kekayaan bagi kita? Karena kadangkala kekayaan yang Tuhan izinkan kita peroleh itu bukan hanya untuk milik kita sendiri. Karena ada orang-orang yang kekurangan atau barangkali yang miskin, yang sudah janda atau yang tidak mempunyai apa-apa, ya. Nah, barangkali Tuhan izinkan melalui tangan kita yang membantu mereka, ya, sehingga kekayaan yang kita miliki tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita boleh berbagi kasih kepada orang lain, karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Jadi Tuhan mau kita juga berbagi kasih, karena ketika kita
diberkati Tuhan, maka Tuhan juga mau memberkati, kita juga memberkati orang lain. Ya, jadi diberkati untuk memberkati saudaraku. Itulah yang Tuhan inginkan ketika kita memperoleh kekayaan itu. Nah, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ya, jadi kita tidak boleh melupakan Tuhan, karena apapun yang kita kerjakan, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, semuanya itu atas seizin Tuhan. Jadi apapun cara kita untuk memperoleh harta atau memperoleh kekayaan tadi, itu semuanya atas seizin Tuhan. Nah, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Benar saudaraku, kalau bukan atas izin Tuhan, tidak pernah bisa kita dapatkan, tidak bisa kita katakan bahwa ini dari hasil jerih payahku, kekuatanku, dan kekuasaanku. Barangkali ketika kita merasakan bahwa ini adalah kekuatanku sendiri atau atas jerih payahku sendiri, ketika kita melupakan Tuhan, bisa kita tiba-tiba menjadi kecewa saudaraku. Nah, barangkali contoh yang bisa kita ambil ketika kita melihat bagaimana kebakaran yang terjadi di Los Angeles kemarin. Ada artis-artis film dari Amerika itu yang merasakan bahwa dia tidak butuh firman Tuhan. Bahkan ketika dia di atas panggung, dia rela merobek atau mengoyakkan Alkitab itu, karena dia merasa dia tidak butuh Tuhan, karena dia sudah punya semuanya, kekayaan, rumah mewah, dan semuanya, barangkali dia sudah memiliki semuanya, sehingga dia berani di depan mata orang banyak mengoyakkan Alkitab itu. Nah, tetapi apa yang terjadi saudaraku, ketika beberapa hari kemudian setelah dia mengoyakkan firman Tuhan tadi, maka terjadilah kebakaran yang hebat. Semua rumah-rumah yang ada di Los Angeles itu semuanya habis saudaraku, dalam sekejap mata. Tidak ada yang tersisa, semuanya rata tanah. Nah, jadi jangan pernah kita merasa hebat, jangan pernah menjadi sombong ketika kita mempunyai harta kekayaan, tapi marilah kita berbagi kasih, karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Nah, jadi seperti bintang-bintang film tadi, hari ini dia bisa tersenyum dengan sumringah, tapi 2 hari kemudian sesudah dia mengoyakkan firman Tuhan itu, bukan lagi senyum yang kelihatan saudaraku, mungkin ratapanlah yang terjadi ketika dia harus melihat rumahnya habis terbakar dengan segala harta kekayaan yang sudah dikumpulkannya bertahun-tahun, lenyap dalam sekejap mata. Nah, oleh karena itu seperti firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa engkau harus mengingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini. Nah, jadi sudah Tuhan izinkan semuanya. Kalau ada Tuhan mau mengizinkan kita menjadi seorang kaya, tentunya itu sudah dijanjikannya bagi kita saudaraku. Jadi jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, tetaplah kita bersandar kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat ke-19, firman Tuhan berkata, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Nah, itu akibatnya saudaraku, ketika kita tidak mengingat Tuhan lagi, kita merasa bahwa kekayaan kita itulah menjadi kekuatan kita. Nah, jangan pernah kita merasa hal yang seperti itu, karena pasti kekecewaan yang kita peroleh saudaraku ya. Jadi tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, artinya ketika kekayaan itu tadi yang menjadi kekuatan kita, kita merasa itu adalah kebahagiaan kita, kesenangan kita, semuanya kita rasa lebih dari Tuhan. Nah, tentunya itu akan membuat kita lupa kepada Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, apa kata firman Tuhan? Maka aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Nah, binasa itu artinya
jiwa kita yang binasa, saudaraku. Karena yang manusia, kalau tubuh manusia itu pasti akan kembali kepada debu, tetapi roh dan jiwa kita itu akan kembali kepada Tuhan. Ketika kita sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan, maka roh kita itu akan kembali kepada Tuhan dan jiwa kita itu akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita tidak mengingat Tuhan lagi, tentunya jiwa kita binasa. Di manakah letaknya orang yang tidak mengingat Tuhan lagi? Tentunya bukan di surga bersama Tuhan, tentunya ke api neraka yang kekal, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Bagaimanapun kekayaan yang kita miliki hari ini, tetaplah andalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua rezeki yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang boleh kami baca hari ini, bahwa Tuhan mengingatkan kami supaya harta kekayaan yang kami miliki bukan karena kekuatan kami sendiri, bukan karena kekuasaan kami, bukan hanya karena jerih payah kami, tetapi semua karena kasih-Mu Bapa. Engkau yang memberkati segala pekerjaan kami, hasil jerih payah, kekuatan tangan kami yang boleh kami kerjakan, semuanya Tuhan yang memberkati, sehingga kami memperoleh kekayaan apapun yang kami miliki hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami berserah hanya kepada-Mu, karena Tuhanlah yang memberikannya itu. Jangan kami menjadi sombong, jangan kami menjadi angkuh, tapi ajari kami Bapa untuk tetap mau berbagi kasih, karena Tuhan sudah duluan memberi kasih-Mu kepada kami, sehingga kami juga harus mau berbagi kasih, karena Tuhan sudah duluan memberkati kami, supaya kami juga mau memberkati orang lain yang membutuhkannya. Bapa, terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya tetap untuk taat setiakan kebenaran-Mu, supaya kami mau tetap bersandar kepada kebenaran firman-Mu. Hormat pujian bagi-Mu, kemuliaan hanya untuk-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.